Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan potensi ekonomi syariah yang sangat besar. Tapi, mengapa hingga kini Indonesia belum menjadi pusat ekonomi syariah dunia? Ini yang menjadi benang merah dalam buku Membangun Ekonomi Berkeadilan, karya Dr. Didi Apriyadi dan Pr. Aif, Dr. Adang Jumhur Salikin. Buku ini mengulas peran masyarakat ekonomi syariah atau MDS dalam mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global pada tahun 2029. Bab pertama mengangkat paradoks ekonomi syariah Indonesia. Penulis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah yang diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah. Tetapi potensi tersebut belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Selanjutnya, pembaca diajak memahami persoalan literasi dan inklusi ekonomi syariah. Buku ini menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang mengenal konsep ekonomi syariah, tetapi belum benar-benar menggunakannya dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Pada bab berikutnya, buku membahas pentingnya kejujuran sebagai fondasi ekonomi syariah. Melalui konsep jujur itu syariah, penulis menekankan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar penggunaan istilah Arab atau produk keuangan tertentu, tetapi juga harus dibangun di atas nilai kejujuran, amanah, dan etika bisnis. Pembahasan kemudian berlanjut pada persoalan rentenir dan praktik bank gelap yang masih banyak ditemui di masyarakat. Buku ini membandingkan praktik tersebut dengan sistem pembiayaan syariah, sekaligus menawarkan solusi yang dapat melindungi masyarakat kecil dari jeratan pinjaman berbunga tinggi. Topik lainnya adalah pembahasan mengenai zakat digital. Penulis melihat perkembangan teknologi sebagai peluang untuk meningkatkan penghimpunan dan penyaluran zakat secara lebih transparan dan akuntabel, bahkan membahas potensi penggunaan teknologi seperti blockchain. Buku ini juga mengulas peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Menurut penulis, pesantren berpotensi besar untuk berkembang menjadi pusat kewirausahaan, pengembangan industri halal, hingga penguatan ekonomi masyarakat berbasis komunitas. Tidak ketinggalan pembahasan mengenai vintage syariah. Penulis menjelaskan peluang yang ditawarkan teknologi finansial, sekaligus mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap pinjaman online ilegal yang menggunakan label syariah tanpa memenuhi prinsip-prinsip syariah yang sebenarnya. Bab-bab selanjutnya membahas 6 sektor prioritas ekonomi syariah Indonesia, mulai dari industri halal, visin muslim, pariwisata ramah muslim, keuangan syariah, hingga media dan rekreasi islami. Di bagian akhir, penulis menawarkan berbagai strategi untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui pendidikan, media, kampus, hingga gerakan masyarakat. Secara keseluruhan, Membangun Ekonomi Berkeadilan merupakan buku yang menarik bagi mahasiswa, akademisi, praktisi ekonomi syariah, maupun masyarakat umum yang ingin memahami arah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.